Pria ini sangat menyedihkan. Tidak awas akan jatuh ke dalam lumpur. Lumpur cair itu, dalam beberapa menit, telah tertelan. Saat Mensu berayun seperti ini, kemudian cepat tenggelam dalam lumpur. Saat itu putra Seng Tae dengan berani dan buru-buru letakkan tangan untuk memegang ayahnya, tapi tidak bisa meraihnya. Untungnya, temannya Dong Won di sampingnya lempar tali tepat waktu. Lihat ayahnya akan tenggelam dalam lumpur. Sung Tae tidak ragu dan melompat. Tapi baru pegang tali, di sisi lain tali itu tiba-tiba putus. Karena tidak ada tali lagi, dua orang terjebak dalam lumpur, tenggelam dengan sangat cepat. Lihat itu akan ditelan oleh lumpur. Dalam kekacauan, Mensu menggunakan kekuatan akhirnya, mengangkat kepala putranya, ingin memberi anaknya lebih banyak kesempatan selamat. Tapi bagaimana dengan kekuatan alam? Mereka tidak bisa menang. Mereka berdua perlahan tenggelam. Dong Won tiba-tiba ingat sesuatu. Lihat, dia ambil kursi, lari ke lantai bawah, lempar ke jendela. Lumpur cair mengalir dengan cepat. Temannya bantu mencarinya. Dua ayah dan anak telah diselamatkan. Tapi apa putus asal, posisi yang mereka berdiri adalah lubang kedalaman 500 meter. Jatuh ke sini juga ada rumah. Saat jatuh, rumah terjebak oleh dua dinding. Begitu, kurangi kecepatan jatuhnya. Mereka beruntung selamat. Tapi lihat lubang dalam ini tanpa dasar. Dan rumah bisa jatuh kapanpun. Mereka lebih menyesal. Untuk menyelamatkan orang yang terjebak, penyelamat gunakan satu tali, menggantung dirinya, turun ke bawah. Tapi baru sampai beberapa meter, tebing tidak kuat dan terus jatuh. Karena kehancuran tanah yang kejam dan batu besar, penyelamat hanya bisa naik ke atas lagi. Setelah itu, menerbangkan pesawat tak berawak untuk mengawas. Tapi ketika pesawat terbang, itu langsung turun. Kedalaman lubang telah melampaui bayangan mereka. Tentu saja, tidak lama kemudian, itu ada sinyal lagi. Saat ini orang-orang dalam lubang itu menemukan pesawat tanpa bibrida. Mereka membangun kepercayaan, memutuskan untuk bertindak. Dua-dua dalam satu tim mulai cari alat-alat Yagen bisa digunakan. Setelah itu menyalakan api, pakai asap untuk memberikan tanda ke atas. Tapi harapan mereka telah padam oleh hujan seperti air terjun. Saat apinya dipadamkan, sejumlah besar air yang direndam di mata air tiba-tiba menyembur keluar. Sebagian besar dari dua tebing telah hanyut. Karena tidak ada yang menghambat, rumah mulai jatuh. Gempa dengan keras, jadi mereka tidak bisa menstabilkan tubuh. Tubuh mereka itu tidak berhenti bergoyang. Tidak awas akan jatuh ke bawah. Patah tulang dan daging. Dalam kekacauan, semua orang masing-masing akan membawa benda-benda di sampingnya. Dengarkan panggilan Tuhan. Setelah lama menunggu, gempa akhirnya berhenti. Tapi di muka bumi menyebarkan berita buruk lagi. Akibat hujan deras, bahwa rumah di sebelah juga mulai memiring ke lubang. Seperti penelitian, jika rumah ini juga jatuh sekarang, pasti orang-orang di bawah akan tewas. Orang-orang di bawah tidak akan ada harapan lagi. Cari solusi untuk mengurangi kecepatan jatuh rumah itu. Tapi masih telat satu langkah. Permukaan mulai pecah. Seluruh gedung beratnya ratusan ton jatuh langsung dari sumur. Ini adalah bencana yang paling ngeri 2022. Air jatuh di bawah menjadi satu sumur besar. Tertelan satu rumah. Saat penyelamat bersiap untuk membantu, gedung di sebelah juga jatuh. Sekarang orang di dalam rumah mendengarkan suara. Mereka pikir pasti akan tewas tanpa tutup mata. Tidak ada yang mengira akan ada rumah lain jatuh. Tapi dalam keburukan masih ada keberuntungan. Rumah terjebak di dua sisi tebing. Orang di bawah beruntung selamat. Tapi gedung itu seperti bom waktu yang berdetak. Kapanpun bisa jatuh. Di bawah kaki karena hujan licik yang tidak berhenti untuk mengontrol ketinggian air. Di atas dan di bawah semua jebakan.
Saat ini Eng Jo menatap botol air yang di sampingnya. Tiba-tiba memikirkan satu ide. Mereka cari botol air. Memutuskan untuk membuat perahu. Tapi alir air dengan keras. Tidak ingin memberi mereka waktu. Saat semua sedang terburu-buru, Mensu menemukan galon air besar. Mereka berharapan lagi. Tapi setelah semua orang masuk, Mensu memutuskan untuk di luar. Karena galon ini butuh seorang menutupinya. Biar orang di dalam bisa aman. Belum nunggu semua orang bereaksi, Mensu telah kembali ke permukaan. Saat itu, teping mulai pecah. Air menyembur keluar seperti air terjun. Saat sumur bergerak dengan kencang, rumah di atas juga jatuh. Jatuh ke tangki air. Untungnya, kolam air ini lumayan kuat. Jadi orang di dalam masih aman. Tapi tangki airnya terpotong dan tertusuk. Lihat air tidak berhenti mengalir masuk. Mereka berusaha dengan keras menutupinya. Tapi tidak berguna. Saat semua pikir akan mati, Mensu muncul tepat waktu. Dia menabrak tangki. Akhirnya juga dibebaskan dari penawanan tiang besi. Segera setelah itu, Seng Hyun berada di tengah-tengah menabrak lubang. Mereka berhasil tutup lubang. Karena tidak memiliki hambatan. Airnya sangat besar. Bawa semua ke atas air. Kisah ini sampaikan kepada kita. Meskipun susah payah, jangan menyerah. Siapa tahu kita akan berhasil.